يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bekal yang paling berharga yang bisa kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala selain dari ketakwaan kita kepadanya. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, memberikan kepada kita kemudahan, sehingga pada hari ini di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam rangka untuk melaksanakan satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita semua, khususnya kepada muslim laki-laki yang telah balik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya ibadah yang kita lakukan pada hari-hari yang lalu, di hari ini dan hari yang akan datang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu manfaat besar kita diwajibkan untuk hadir pada salat Jumat adalah agar kita minimal di dalam setiap pekan kita bisa mendengarkan tausiah, kita bisa mendengarkan nasihat yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena peringatan bagi orang-orang yang beriman adalah sesuatu yang bermanfaat, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara fenomena yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah tentang ketegangan atau perselisihan yang terjadi antara para nabi dan orang-orang yang tidak mau beriman kepada mereka, disebabkan karena mereka beralasan dengan budaya. Ada sebagian di antara manusia yang saking kuatnya dalam memegang budaya,
sampai ia jadikan budaya itu sebagai alat untuk menolak kebenaran yang dibawa oleh para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-23, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun." Dan demikianlah kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka." Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menggambarkan di antara sengketa yang terjadi antara musuh para nabi dengan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sejak masa silam. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka beralasan dengan budaya untuk menolak kebenaran yang dibawa oleh para nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan kali ini khatib akan mengangkat pembahasan masalah budaya, agar budaya jangan sampai dijadikan layaknya agama, karena budaya adalah kebiasaan yang diciptakan oleh manusia, sedangkan manusia seharusnya tunduk pada aturan pencipta alam semesta. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kita mengakui bahwa budaya itu adalah buatan manusia, sedangkan agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta manusia. Dan dalam peraturan perundangan, apabila ada aturan yang lebih tinggi bertentangan dengan undang-undang yang lebih rendah statusnya, maka tentu saja undang-undang yang lebih tinggi diunggulkan dibandingkan dengan undang-undang yang lebih rendah statusnya. Apabila ada undang-undang yang lebih tinggi bertentangan dengan undang-undang yang lebih rendah, maka undang-undang yang lebih tinggi lebih dikuatkan dibanding undang-undang yang lebih rendah. Secara sederhana, jika undang-undang yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan agama bertentangan dengan budaya yang dibuat oleh manusia, maka logika sederhana manusia tentu saja undang-undang yang dibuat oleh manusia harus dikalahkan dibandingkan dengan aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal penting yang perlu kita catat, bahwa agama Allah Subhanahu wa taala tidak bertentangan dengan adat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya, tidak kemudian langsung membatalkan seluruh adat yang ada. Tidak 100% agama Allah Subhanahu wa taala menolak budaya. Terbukti ada banyak tradisi yang berkembang di daerah Arab ketika itu. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tradisi itu dipertahankan, bahkan didukung oleh Islam. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi, beliau teringat peristiwa Hilful Fudul, yaitu perjanjian damai yang dilakukan masyarakat Arab agar satu sama lain saling melindungi dalam rangka menghindari setiap potensi kezaliman antara suku-suku bangsa Arab. Peristiwa ini terjadi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad syahidtu fi dari Abdullah ibn Jud'an hilfan ma uhibbu anna li bihi humran na'am walau ud'a bihi fil Islam la ajabtu." Saya turut menyaksikan sebuah kesepakatan sumpah yang dilakukan di rumah Abdullah bin Jud'an. Andaikan aku diundang untuk hadir pada kesepakatan tersebut setelah mendapatkan risalah Islam, tentu aku akan mendatanginya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Ini menjadi salah satu bukti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghargai perbuatan orang-orang jahiliyah yang mengadakan kesepakatan, yaitu kesepakatan dalam kebaikan. Agama Islam menjelaskan bahwasanya budaya yang terjadi di tengah manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama,
budaya yang diperintahkan oleh Islam untuk dilestarikan, bahkan sebagiannya dihukumi sebagai sebuah kewajiban. Di antara budaya tersebut adalah memuliakan tamu. Orang-orang Arab dahulu, budaya mereka memuliakan tamu. Bahkan ada di antara mereka yang rela, yang siap untuk menyembelih anaknya hanya untuk memuliakan tamu. Dan budaya ini di dalam Islam dilestarikan. Termasuk di antara budaya yang dilestarikan oleh Islam adalah tidak mengganggu sesama, termasuk juga memuliakan tetangga dan lain-lain sebagainya yang diakomodir di dalam syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Dua hal ini adalah budaya atau kebiasaan orang-orang Arab dahulu dan diakomodir dalam Islam, bahkan dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kesempurnaan iman. Dan ini merupakan salah satu bukti bahwa budaya yang baik dijaga oleh Islam, bahkan diperintahkan di dalam agama kita. Yang kedua, budaya yang tidak diperintah dan tidak dilarang di dalam Islam. Untuk urusan seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan kepada apa yang menjadi keputusan tradisi masing-masing masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum a'lamu bi amri dunyakum." Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, beliau menjumpai masyarakat kota Madinah berprofesi sebagai petani yang suka mengawinkan pohon kurma. Mereka naik ke pohon kurma jantan, mengambil benang sari darinya, lalu kemudian turun. Setelah itu mereka naik kembali ke pohon kurma betina dan diletakkan di putiknya. Begitulah cara mereka melakukan agar supaya kurma berbuah. Pertama kali Nabi SAW melihat itu, maka beliau SAW merasa bahwa para sahabat penduduk Madinah itu sangat kerepotan untuk mengawinkan kurma. Lalu kemudian beliau mengatakan, biarkan saja, nanti kalau Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan berbuah, pasti akan berbuah. Namun ternyata setelah penduduk Madinah, para sahabat radhiyallahu anhum membiarkan pohon kurma mereka tidak dikawinkan, hasilnya adalah gagal panen. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaporkan peristiwa itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antum a'lamu bi amri dunyakum." Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga itu budaya pertanian atau budaya apapun di tempat manapun yang Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan perintah atau tidak melarangnya, maka Islam membolehkannya, karena hukum asal dalam urusan dunia adalah kebolehan. Misalnya kita di Indonesia banyak sekali budaya dalam urusan aneka pakaian, budaya dalam urusan ya persenjataan, masing-masing di dalam kondisi yang berbeda, dan Islam mengizinkan semua budaya ini. Yang penting adalah tidak melanggar terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada pakaian yang tidak menutup aurat atau melambangkan kekufuran atau menyerupai ciri khas orang-orang di luar Islam, maka Islam melarang budaya tersebut. Budaya yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala tentu saja tidak boleh dilestarikan. Alasannya adalah sebagaimana yang tadi telah kita sampaikan, bahwa budaya adalah buatan manusia, sementara syariat Allah Subhanahu wa ta'ala turun dari sisinya yang maha mulia, maka hukum yang lebih tinggi derajatnya harus didahulukan dibanding hukum yang lebih rendah derajatnya. Oleh karena itu, tidak boleh seseorang dengan alasan budaya lalu ia menolak syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat tradisi ekonomi masyarakat jahiliyah berupa transaksi riba, beliau pun langsung menolaknya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, seluruh budaya seperti ini tidak lagi diberlakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kullu syai' min amril jahiliyati tahta qadamayya mawdu'." Ketahuilah, semua yang berbau jahiliyah telah dihapuskan di bawah undang-undangku. Ketika mendengar ini, tidak ada satupun dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang protes. Mereka tidak menyanggah dengan menyatakan bahwa itu adalah budaya yang harus dipertahankan, karena budaya semacam ini bertolak belakang dengan apa yang dibawa oleh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk ketundukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan konsekuensi dari ikrar syahadat yang selalu kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adalah meninggalkan segala sesuatu yang menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang patuh dan tunduk pada aturan agama yang mulia ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagian dari prinsip yang perlu kita jaga, bahwa sebuah kesalahan atau sesuatu yang bertolak belakang dengan prinsip kemanusiaan atau yang bertolak belakang dengan prinsip ketuhanan tidak boleh dipertahankan dengan alasan kebiasaan. Sikap yang tepat adalah kita membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan. Karena tidak semua kebiasaan manusia sejalan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, apabila ada budaya atau kebiasaan yang bertentangan dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang yang beriman, yang sadar bahwa hidup ini tidak hanya sekali, akan ada pertanggungjawaban di akhirat nanti, sudah selayaknya untuk kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala itu. Dan marilah kita beralih untuk membiasakan diri mengikuti kebenaran. Dan inilah prinsip yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, masyarakat Madinah memiliki dua hari raya atau perayaan besar yang mereka lakukan sebelum mengenal Islam. Yang pertama adalah hari raya Nairuz, dan yang kedua adalah hari raya Mihrajan. Dua hari raya ini adalah budaya impor dari Persia yang beragama Majusi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada mereka, qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima fa innallaha qad abdalakum yaumaini khairan minhuma yaumal fitr wa yauman nahar. Aku datang pada kalian, dan kalian mempunyai dua hari raya di masa jahiliyah yang kalian isi dengan bermain-main. Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik bagi kalian, yaitu hari raya Idul Fitr dan Idul Adha. Sejak saat itu penduduk Madinah tidak lagi merayakan Nairuz dan Mihrajan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya. Ini merupakan bukti bahwasanya seorang muslim yang ideal,
yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia memiliki suatu kebiasaan atau tradisi di mana tradisi itu tidak sejalan dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sejalan dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka siap untuk meninggalkan budaya dan tradisi itu. Sebab kita tidak boleh mempertahankan kebatilan dengan sebab atau dengan alasan kebiasaan. Yang tepat adalah bagaimana kita senantiasa untuk membiasakan diri agar tetap berada di atas kebenaran. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selalu diberikan petunjuk agar kita menjadi termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang siap menampung setiap kebenaran, menerima setiap kebenaran, dan membiasakan diri untuk melakukan kebenaran yang dibimbing oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga apa yang menjadi syiar dalam budaya kita, khususnya di daerah kita, yaitu adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah, semoga syiar ini menjadi benar-benar adat itu bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah, sehingga apa yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di daerah kita ini benar-benar yang nampak itu adalah hal-hal yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wa ahmi hawzatad din ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqak wattaba'a ridak ya rabbal alamin. Allahumma waffiq waliya amrina lima tuhibbu wa tardah wa a'inhu 'alal birri wat taqwa wa saddidhu fi aqwalihi wa a'malihi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma waffiq jami'a wulata amril muslimin lil 'amali bil kitab bi kitabika wattiba'i sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam waj'alhum ra'fatan 'ala ibadikal mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله